Halo semua, perkenalkan nama saya Elsa. Saya dari kelompok Sultan Hasanuddin. Untuk perjalanan pertama ini, kita akan berkunjung ke Benteng Rotterdam, Museum Lagaligo, dan Pantai Losari. Setelah semua berkumpul di kampus, kita semua langsung memulai perjalanan ini. Kita sekarang sudah tiba di Benteng Rotterdam. Rotterdam merupakan salah satu situs bersejarah yang kaya akan cerita di Makassar. Inilah tempat yang menjadi saksi bisu perjalanan waktu dan kekuasaan dari masa kerajaan Goa hingga pemerintahan kolonial Belanda. Kali ini saya akan membahas mengenai sejarah Fort Rotterdam atau bisa disebut Benteng Rotterdam. Fort Rotterdam pertama kali dibangun pada tahun 1545 oleh Raja Goa ke-9, yaitu Daeng Matanre Karaeng Tumaparisi. Awalnya, benteng ini dikenal sebagai Benteng Ujung Pandang, yang kemudian menjadi asal-muasal nama kota Makassar. Benteng ini merupakan bagian dari upaya penguasa Makassar untuk memperkuat pertahanan mereka. Namanya Ujung Pandang yang diambil dari nama pohon pandan yang tumbuh di sekitarnya. Namun, pada tahun 1667, pasca Perang Makassar, benteng ini diserahkan kepada Belanda dalam perjanjian Bungaya. Saat di tangan pemerintahan Belanda, benteng ini mengalami perubahan besar. Pada tahun 1673 hingga 1679, benteng ini mengalami renovasi besar dan diberi nama Fort Rotterdam. Nama tersebut diambil dari nama seorang laksamana Belanda untuk menghormati tempat lahirnya, maka diberilah nama Rotterdam. Dari laksamana Cornelis Spelman Rotterdam. Rotterdam memiliki 6 bastion, diantaranya Bastion Boni, Bastion Buton, Bastion Bajang, Bastion Mandasar, dan Bastion Amboina. Mereka dinamai sesuai dengan wilayah-wilayah yang mendukung Belanda. Bangunan-bangunan di dinding selatan yang dulunya sebagai tempat penyimpanan kini menjadi museum yang bernama Museum Lagaligo, yang menampilkan aspek pertanian, pembuatan kapal, peralatan melaut, peralatan pertanian, serta menampilkan kesenian dan budaya lokal yang ada. Selain itu juga, museum ini menjadi tempat penyimpanan benda-benda bersejarah yang digunakan pada masa Pangeran ke-9 Kerajaan Goa hingga kolonial Belanda, seperti untuk menyimpan guci-guci bersejarah, alat-alat perang, hingga kain-kain tenun yang pernah digunakan pada masanya. Barak di tembok timur sekarang menampung perpustakaan kecil yang menampilkan buku-buku Belanda kuno dan sebagian besar milik Pendeta Mates, seorang misionaris di abad ke-19. Terdapat juga catatan para kapal Kapten POC dan manuskrip lontar. Dua bangunan lain di dalam Fort Rotterdam dibangun oleh Jepang selama masa pendudukan Jepang. Bastion di barat daya, yaitu Bastion Bacan, terdapat penjara di mana Pangeran Diponegoro dipenjara hingga akhir hayatnya. Selama sejarahnya, Fort Rotterdam digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk penahanan tahanan perang selama Perang Dunia Kedua pada tahun 1937. Kepemilikan Rotterdam diserahkan kepada Yayasan Fort Rotterdam dan benteng ini telah dibugar secara ekstensif dari tahun 1973. Hari ini, Fort Rotterdam adalah pusat budaya dan pendidikan yang hidup. Tempat ini adalah tempat dari berbagai acara musik, tarian, dan acara budaya lainnya diadakan di dalamnya.
Terdapat museum yang menampilkan artefak bersejarah dan seni lokal. Fort Rotterdam adalah bukti teguh dari perubahan zaman dan keanekaragaman budaya yang ada di Sulawesi Selatan. Sekarang, kita langsung melanjutkan perjalanan kita ke Pantai Losari, sebuah pantai ikonik yang terletak di pusat kota Makassar. Pantai Losari terkenal dengan pemandangan senja yang spektakuler dan matahari terbenam yang memancarkan cahaya warna-warni yang memukau di sepanjang pantai. Di sini, kami menikmati keindahan senja Pantai Losari sambil menunggu waktu berbuka puasa dan melaksanakan sholat di Masjid Terapung. Begitulah perjalanan modul Nusantara kali ini. Sampai jumpa di perjalanan selanjutnya.